Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah ma dhaqat wa farrajahu Allah amma ba'd. Para jamaah majelis zikir Darul Abrar rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Kembali mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya karena kudrat dan iradatnya jualah sehingga kembali pada malam hari ini kita dapat berhadir di tempat ini dalam rangka kita bersama-sama untuk mengikuti kegiatan rutinitas kita. Jadi kegiatan rutinitas kita yang dilaksanakan tiap malam Sabtu. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita stop untuk sementara kegiatan kita, namun alhamdulillah malam hari ini yang keempat kali alhamdulillah kita sudah buka kembali kegiatan kita ini. Mudah-mudahan nantinya tidak ada rintangan, tidak ada kendala apapun, sehingga kegiatan majelis kita ini bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ya seyogianya pada malam hari ini yang akan memberikan materi orang tua kita, yakni Bapak Haji Mersot, namun beliau kurang sehat, sehingga beliau pada malam hari ini tidak hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan pada beliau mudah-mudahan di lain kesempatan bila beliau bisa mengisi kegiatan kita ini, dan mudah-mudahan juga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kegiatan kita ini berjalan juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hadirin rahimakumullah, baik, kita lanjutkan materi fikih kita. Kalau pada pertemuan sebelum ini kita telah membahas tentang sunat sholat. Secara umum ditinjau dari segi waktu pelaksanaan sholat itu sendiri, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sunat sebelum sholat. Apa saja yang disunatkan sebelum sholat. Kemudian yang kedua, sunat di tengah-tengah sholat, artinya apa saja yang disunatkan ketika kita menunaikan sholat itu sendiri. Dan yang ketiga adalah sunat setelah sholat. Nah, jadi ada sunat sebelum sholat, ada sunat di tengah-tengah sholat, ada sunat-sunat yang memang disunatkan setelah sholat. Nah, yang pertama sunat sebelum sholat. Jadi sunat sebelum sholat seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu azan. Jadi sebelum sholat kita disunahkan untuk mengumandangkan azan dan iqomat. Jadi 2 istilah itu, qomat, azan dan iqomah. Ini sudah tidak asing lagi kita dengar. Jadi azan atau bang, ya. Jadi azan atau bang yang sering kita laksanakan. Nah, ini sunat. Kita ingat dalam hukum fikih kita yang namanya sunat, apabila kita laksanakan mendapat pahala. Apabila kita tinggalkan maka tidak berdosa. Itu pengertian sunat secara ilmu fikih. Nah,
Kembali salah satu yang disunatkan sebelum sholat yaitu azan dan iqomah. Nah, azan dan iqomah ini ada beberapa ketentuan. Jadi kapan kita disunahkan azan, kapan kita disunahkan azan dan iqomah, kapan kita disunahkan hanya iqomah saja, kapan kita tidak disunahkan azan dan tidak disunahkan iqomah, hanya disunahkan pakai an-nida atau panggilan selain sholat, selain azan dan iqomah. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu surutu sihhatil azani wal iqamati. Sekarang kita akan mencoba untuk mendiskusikan syarat sahnya azan dan syarat sahnya qomat. Jadi azan dan iqamah atau qomat bahasa kita itu ternyata ada syarat sahnya. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka tidak sah azan dan tidak sah qomat yang kita laksanakan. Jadi ternyata apapun amal ibadah yang kita laksanakan dalam ajaran Islam kita tidak lepas dari syarat, sah, rukun, batal, makruh. Tidak lepas dari itu. Nah, termasuk juga azan dan iqamah ada syarat sahnya. Nah, kalau tidak memenuhi syarat maka tidak sah azan yang dikumandangkan. Lalu apa syarat sahnya azan tersebut? Katanya di sini sittatun. Jadi ada 6 syarat sah azan itu. Ya memang kita ketahui sunat azan dan iqamah itu sunat. Nah, tadi kalau sunat dapat pahala dilaksanakan kalau memenuhi syaratnya. Kan meskipun sunat kalau tidak memenuhi memenuhi syaratnya berarti tidak jadi dapat pahala sunat. Nah, oleh sebab itu perlu kita ketahui syarat sahnya azan. Nah, terutama adik-adik kita ini. Jadi silakan ya belajar azan. Ini Ilham saja yang sering azan, yang lainnya tidak ada yang berani pegang mic. Ya, silakan belajar. Nanti kalau yang tua-tua udah meninggal siapa lagi yang menggantikan? Kalau tidak belajar mulai sekarang. Nah, sebelum azan maka perlu diketahui bahwa ada syarat sah azan. Apa syarat sahnya? Katanya di sini ada 6 syarat sah azan itu. Mana dia? Yang pertama al-muwalatu baina kalimatiha urpan. Mualat, sambung menyambung. Tak usah dikasih jarak terlalu panjang. Apanya? Kalimatiha. Jadi kalimat-kalimat azan itu supaya mualat, bersambung. Ya, jadi urban sebagaimana yang kita ketahui, kita kenal. Jadi lafaz azan itu kan Allahu Akbar 2 kali. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Nah, jadi antara Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah seterusnya itu mualat, bersambung, tidak usah terlalu jauh jaraknya. Ya, seperti biasa sudah. Nah, jadi kalau terlalu jauh jarak antara Allahu Akbar dan asyhadu an la ilaha illallah atau kalimat yang lain, ini tidak sah. Maka sudah pas saja seperti yang sering kita laksanakan, itu sudah mualat termasuk. Jadi mualat itu bersambung ya, antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Kalau terlalu jauh jaraknya, itu jadilah azan yang kita kumandangkan itu tidak sah. Karena tidak sah, tidak dapat pahala sunatnya. Nah, jadi mualat namanya bersambung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain.
Wasani at-tartibu. Yang kedua, syarat sah azan itu harus tertib kalimat-kalimatnya. Yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, harus tertib. Jadi habis Allahu Akbar kan asyhadu an la ilaha illallah, jangan habis Allahu Akbar lalu sambungannya langsung hayya 'alas shalah. Nah, ini tidak tertib namanya. Nah, kalau tidak tertib berarti tidak dapat pahala sunat itu. Tidak dapat pahala sah, tidak dapat pahala sunatnya, karena baru dapat pahala sunatnya kalau memenuhi persyaratannya. Itu yang kedua, yang tertib. Ya, jadi yang pertama mualat, bersambung. Yang kedua at-tartibu. Yang ketiga syarat sah azan itu dan iqamah dukhulul waqti, masuk waktu. Nah, seperti pembahasan kita yang sudah lalu, bahwa azan itu adalah sebagai pemberitahuan bahwa telah masuk waktu. Maka syarat sahnya azan itu harus sudah masuk waktu. Makanya di masjid, di musola, bahkan di rumah sekalipun, kita sebenarnya harus punya jadwal waktu, ya, supaya kita ketahui waktu zuhur jam berapa. Nah, jadi di rumah itu ataupun di masjid, di musola, harus ada yang tiga itu. Pertama jam, yang kedua kalender, yang ketiga jadwal waktu. Nah, jadi yang tiga harus ada. Nah, jadi supaya kita tahu hari ini tanggal sekian, masuk waktu zuhur jam sekian. Jadi kalau kita punya jadwal tapi jam tidak ada, tidak bisa juga. Atau kita tidak tahu tanggalnya tanggal berapa, juga tidak bisa. Oleh sebab itu antara jam, kemudian kalender, dan jadwal waktu itu harus ada di masjid. Ya kalau di rumah mungkin tidak semua bisa punya, tapi kalau di masjid ataupun di tempat-tempat ibadah lainnya itu pada dasarnya harus ada supaya kita ketahui bahwa telah masuk waktu. Karena tidak sah kita azan kalau belum masuk waktu sholat. Illa, nah kecuali, nah ini kata kecuali illa fi sholatis subhi wa sholatil jum'ati, kecuali pada sholat subuh dan sholat Jumat. Nah, jadi kalau untuk sholat Jumat dan sholat subuh itu boleh meskipun belum masuk waktu. Ini ada pengecualian. Ya, kenapa? Karena pada waktu subuh itu azan yang pertama sebelum masuk waktu subuh itu untuk membangunkan orang dari tidurnya. Ini boleh. Tetapi kalau seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya, tetapi kalau kita di sini azan sebelum subuh, nanti dikirain sudah masuk waktu subuh, terutama oleh saudara-saudara kita atau keluarga kita yang mau berangkat kerja. Jadi begitu dengar azan subuh langsung saja dia sholat subuh padahal belum masuk waktu. Nah, ini kalau kita di Indonesia karena kebiasaan kita tidak seperti itu, artinya azan sebelum masuk waktu, yang mana pada dasarnya tujuannya azan sebelum masuk waktu itu adalah untuk membangunkan, untuk subuh khususnya. Tetapi karena lain kebiasaan kita di sini dengan di Mekah sana, kalau di Mekah sana katanya azan subuh itu 2 kali. Azan pertama sebelum masuk waktu untuk membangunkan tadi. Nah, azan kedua setelah masuk waktu. Nah, jadi di sana dilaksanakan 2 kali. Nah, yang kedua, tempat bolehnya kita azan sebelum masuk waktu yaitu pada hari Jumat.
Nah, azan pertama itu belum masuk waktu, boleh azan. Itu sejarah azan dulu. Azan pada waktu Jumat, pada hari Jumat pada zaman dahulu itu dilaksanakan sebelum masuk Saya ulangi. Pada zaman dahulu awal-awal Islam, azan Jumat itu dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur. Begitu masuk waktu zuhur, baru dia mengumandangkan azan. Tetapi belakangan ketika Khalifah Utsman bin Affan itu orang Islam sudah banyak, sudah mulai pada sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, yang jadi pegawai, yang jadi petani, pokoknya sudah pada sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Mungkin jam pada waktu itu belum ada untuk memberi tahukan bahwa telah masuk waktu, itu agak susah. Nah, sehingga berinisiatiflah Sayyidina Utsman bin Affan untuk menambah azan lagi 1 kali. Jadi azan kedua, azan pertama dulu, begitu masuk waktu baru azan. Tetapi karena pada waktu itu umat Islam sudah pada sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga banyak yang tidak mengetahui kalau sudah masuk waktu atau masuk waktu zuhur atau Jumat pada waktu itu, sehingga Sayyidina Utsman menambah azan 1 kali lagi sebelum masuk waktu zuhur atau sebelum masuk waktu Jumat, dengan tujuan tadi untuk memberitahukan bahwa sebentar lagi waktu pelaksanaan sholat zuhur, sholat Jumat akan dilaksanakan. Nah, lagi-lagi kalau kita di Indonesia untuk memberitahukan orang sebentar lagi mau masuk waktu, itu biasa kita setel tip, kita setel pengajian. Nah, itu biasanya. Nah, jadi kalau di Arab sana cukup sekali, malahan saudara-saudara kita yang Muhammadiyah itu azannya hanya 1 kali pada hari Jumat. Salahkah mereka? Tidak, itu yang benar sebenarnya. Nah, jadi azan itu sekali dulunya, tetapi ditambah oleh Sayyidina Utsman azan itu. Nah, jadi jadilah azan hari Jumat itu 2 kali. Berikutnya syarat sah azan itu adalah kaunuhuma min wahidin. Ya, sholat azan dan iqamah itu dilaksanakan di tempat yang sama, di tempat yang satu. Artinya azan di masjid, azannya di masjid, qomatnya di situ juga. Jangan azannya di masjid, qomatnya di lapangan. Nah, jadi harus satu tempat. Kaunuhuma min wahid, di satu tempat. Ini syarat sahnya azan dan iqamah itu harus di tempat yang sama, karena di tempat itu akan dilaksanakan sholat berjamaah. Yang kelima, syarat sah azan dan iqamah itu ayyakuna bil arabiyyati, memakai bahasa Arab, ya seperti yang kita laksanakan biasalah. Jangan nanti mentang-mentang tahu artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi azannya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, jadi harus pakai bahasa Arab sebagaimana yang sudah kita laksanakan. Yang keenam, syarat sah azan itu adalah al-jahru bihima iza kana li jama'atin. Al-jahru, ya jelas, harus nyaring, bihima keduanya, artinya azan dan qomat itu harus nyaring. Iza kana li jama'atin, apabila dengan tujuan untuk sholat jamaah yang lebih banyak. Ya, kalau cuma 2 orang aja mungkin di perjalanan misalnya mau ke mana,
singgah di masjid, singgah di musola, mau jemaah hanya 2 orang saja, ya tetap sunat azan, sunat iqamah, tapi tidak usah terlalu nyaring, cukup didengar oleh siapa yang menjadi jamaah sholat pada waktu itu. Nah, jadi al-jahru supaya jelas, supaya nyaring suaranya. Nah, kalau untuk jamaah yang lebih banyak. Nah, jadi ini 6 syarat baru sah azan ataupun iqamat. Nah, jadi ini yang 6 macam. Kemudian berikutnya, orang yang mengumandangkan azan atau yang azan itu disebut muazzin. Ini yang adik-adik namanya muazzin. Yang dibaca itu namanya azan, orang yang membaca namanya muazzin. Petugasnya itu namanya muazzin. Nah, jadi saya ulangi, yang dibaca itu Allahu Akbar dan seterusnya itu namanya azan. Ya, bahasa kita bang. Ya, nggak tahu sejarahnya kenapa namanya di bahasa Lomboknya bang. Apa mungkin Allahu Akbar, mungkin dulu yang masih kecil-kecil gitu. Ya padahal bar tapi bang. Nah, jadi yang menjadi atau yang mengumandangkan azan itu orangnya namanya muazzin. Muazzin ini juga punya syarat ya. Jadi tidak sembarang orang jadi muazzin itu. Jadi ada syaratnya. Ada berapa syaratnya? Katanya di sini ada 4. Syurutul muazzin arba'atun. Ya tentunya baru sah dia sebagai muazzin atau yang mengumandangkan azan. Mana syaratnya? Al-islamu. Yang pertama, orang Islam. Fala yasihhu min kafirin aw murtaddin. Jadi yang pertama syaratnya baru sah azan yang dikumandangkan itu adalah dilaksanakan oleh orang Islam. Fala yasihhu, tidak sah azan itu dikumandangkan oleh orang kafir aw murtaddin, atau orang murtad. Jadi orang kafir atau orang murtad. Beda antara orang kafir dan orang murtad. Kalau kafir ini ada 2 macam, ada namanya kafir asli, ada namanya kafir yang tidak asli. Artinya kalau kafir asli ya dari kakek nenek moyangnya itu sudah kafir, entah itu Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, itu kafir namanya. Al murtadin. Nah, kalau orang murtad, kakek nenek bapak keluarganya semua termasuk dia orang Islam, tapi keluar dari Islam, masuk agama Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya, itu namanya murtad. Nah, setelah dia murtad, awalnya dia Islam, ya tentu dia pintar azan, pintar ngaji bahkan, lalu keluar dari Islam, dia murtad, lalu tiba-tiba dia mengumandangkan azan misalnya, dia murtad padahal udah murtad, udah keluar Islam, ini tidak sah juga. Nah, jadi syaratnya harus orangnya benar-benar Islam. Yang kedua, syarat muazzin atau orang yang mengumandangkan azan itu adalah at-tamyizu. Tamyiz. Fala yasihu mimman la tamyizu lahu. Jadi yang at-tamyiz itu adalah anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu tamyiz namanya. Ini yang anak-anak ini ya udah tergolong tamyiz, mumayyiz ya. Ya meskipun belum balik tetapi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, itu mumayyiz namanya. Maka sudah memenuhi syarat kalau dia mengumandangkan azan. Ya, kalau tidak
kalau belum bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, ya jadi kayak anak yang kecil-kecil itu belum tahu dia, maka belum memenuhi syarat sebagai muazin. Seperti mana? Kasabiyi, ya, kasabiyi ghairil mumayyiz, seperti anak yang belum bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Wal majnuni, atau orang gila, tidak berakal dia, maka kalau dia mau azan ini tidak memenuhi persyaratan. Wasukrani, dan orang yang mabuk. Nah, mabuk ini udah hirup lem, pok, ya udah menghirup ya tadi lem dan sejenisnya, dalam keadaan mabuk, teler-teler. Nah, dalam keadaan seperti itu maka tidak usah azan, ya tidak sah azannya. Nah, makanya kepada anak-anak ini jangan sampai mengulang kembali yang sering menghirup lem dan sebagainya, narkoba, apakah namanya, ya, heroin, hermam kah namanya, ya, herlina kah. Nah, jadi semua itu dapat merusak akal pikiran, merusak saraf-saraf, sehingga dia bisa menjadi stres, bisa menjadi gila. Nah, dalam keadaan seperti itu dia teler, dia mabuk, maka dia tidak boleh azan. Nah, oleh sebab itu jangan sampai menjerumuskan diri ke hal-hal yang seperti ini, yang memabukkan, menyebabkan memabukkan, yang menyebabkan hilang akalnya dan sebagainya, ini sebaiknya ditinggalkan. Nah, jadi ini yang kedua, syarat orang yang azan itu adalah harus sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak. Artinya ya orang dewasa lah, ya sudah berakal, ya sudah berakal. Yang ketiga, az-zukurah, az-zukuratu, laki-laki, ya, orang laki-laki syaratnya. Fala yasihu min unsa, tidak sah orang perempuan mengumandangkan azan, au khunsa, atau orang bencong. Nah, jadi orang perempuan tidak sah dia azan, au khunsa, demikian juga orang bencong dengan bantong tidak sah dia azan. Bi khilafil iqamah. Nah, untuk azan itu tidak boleh, tidak sah perempuan. Kemudian orang bantong, bi khilafil iqamah. Nah, beda pendapat kalau untuk qomat. Patusannu minhuma li nafsiha aw li jama'atin nisa'i. Nah, jadi untuk orang perempuan atau orang bantong itu sunat dia azan dan qomat itu untuk jamaahnya dia. Nah, jadi artinya antar bencongnya, kalau jamaah cuma bencong aja atau perempuan saja di situ boleh dia qomat saja, tidak usah dia azan. Sah-sah saja qomat kalau hanya untuk jamaah perempuan atau sesama bencongnya. Nah, jadi ini syarat daripada muazin itu. Nah, jadi itu Islam, kemudian mumayyiz, kemudian laki-laki, kemudian yang keempat syarat menjadi muazin itu ayyakuna arifan bidukhulil wakti. Nah, mengetahui kebiasaan masuk waktu, artinya telah mengetahui masuk tanda-tanda masuk waktu.
Nah makanya di orang yang tidak melihat, artinya orang buta, itu diperselisihkan. Kalau dia meskipun dia pinter azan, bagus suaranya, ada yang tidak yang tidak membolehkan azan karena dia tidak tahu tanda-tanda masuk waktu. Tetapi kalau misalnya dia bisanya azan saja, ada orang yang memberitahukan, oh dah masuk waktu ini, silakan kamu azan. Artinya ada yang memandu, ya boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah dia kan tidak tahu waktu, tidak punya jam, tidak bisa melihat. Nah jadi tiba-tiba azan, yang dikhawatirkan jangan-jangan tadi belum masuk waktu sudah azan. Nah jadi sehingga perlu orang yang menjadi muazzin itu adalah orang yang bisa mengetahui tanda-tanda masuknya waktu. Baik, terima kasih. Nah, jadi mengenai menjawab azan ketika kita sedang di toilet atau sedang di WC. Nah, jadi makruh. Ya, makruh kita menjawab azan ketika kita sedang berada di tempat-tempat yang seperti itu. Kalaupun mau dijawab juga, maka silakan dijawab dalam hati, jangan jangan diucapkan, jangan dibaca. Jadi makruh karena tempat itulah tempat yang kotor. Nah, sehingga jangankan menjawab azan, kalau kita ke WC itu pun malah disunatkan kalau kita memakai pakai cincin yang dimana di cincin ada tulisan-tulisan Arab, apalagi tulisan Allah, Muhammad misalnya, nah itu kita disunatkan untuk melepasnya. Apalagi nanti yang kita baca di situ adalah kalimat-kalimat thayyibah. Apalagi nanti sambil naik sambil ngidung betul, kode-kode penyanyi kena tala'al badru sambil naik. Nah, jadi tidak usah. Jadi ketika kita sedang dalam keadaan seperti itu, maka ya harus diam. Ya, karena bukan tempat kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, termasuk menjawab salam, ya termasuk juga misalnya ada orang sedang bersalam di luar rumah kita di WC, assalamualaikum, jangan dijawab waalaikumsalam, ini WC tahu. Nah, jadi tidak usah. Ya bila perlu kita ya seperti biasa kita bukan jadi paham saja, oh dia sedang di WC dan seterusnya. Jadi itu makruh, ya makruh kita menjawab. Kalaupun mau menjawab juga itu dijawab dalam hati boleh. Nah kemudian apakah disyaratkan kalau kita mau azan itu harus wudhu dulu? Enggak juga. Nah, enggak juga. Cuman sebaiknya ya supaya kita lebih afdal. Ya kalau tadi mau ngejar waktu, orang udah bang di masjid lain udah azan, udah masuk waktu. Nah, tempat kita belum ada yang azan. Ya sebaiknya ya kalau memang bisa cepatnya wudhu baru azan. Tapi kalau memang mau ngejar waktu, ya silakan azan dulu. Habis azan baru wudhu juga boleh. Ini dari segi kebolehannya. Tapi dari segi keabdalannya, ya lebih abdal, lebih baik wudhu dulu baru mengumandangkan azan. Mungkin seperti itu. Masih ada ya, nah, dari Pak Isa, silakan Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkara tentang azan dan syarat-syaratnya serta syarat-syarat muadzin cukup jelas. Pertanyaan kami bergeser sedikit. Ini terkait juga dengan azan dalam hal kaitannya dengan sholat sekarang. Terfokus pertanyaan kami adalah kepada sholat. Nggak apa-apa kita bergeser sedikit. Seorang makmum yang masbuk
dalam sholat maghrib. Masbuknya ketika pada rakaat yang kedua tapi tidak sempat mengikuti rukuknya, berarti kan dia dapat satu kan, dapat satu rakaat jamaahnya. Kemudian tokon tahiyat atau duduk tasyahud. Nah, setelah itu tentu dia akan menambah 2 rakaat lagi. Harusnya. Ya. Jadi dapat 1 rakaat berjamaah, kemudian dia akan menambah 2 rakaat lagi setelah salam. Bolehkah atau bagaimana jika umpamanya ketika dia akan menambahkan 2 rakaat lagi dilaksanakan sekaligus dengan nanti setelah menambah 2 rakaat baru dia duduk tasyahud, baru dia tasyahud langsung ke tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhirnya. Artinya tidak duduk tahiyat di rakaat yang kedua, karena menurut anggapannya sang cukup menjaga isi rakaat sabaru noon. Nah, untuk menggantikan pada rakaat yang kedua, kemudian dia pada rakaat kedua tidak duduk tahiyat, tetapi dia duduk tahiyatnya di terakhir. Artinya dia menambah 2 rakaat sekaligus tanpa duduk tahiyat. Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti tidak ada tahiyat awal. Ya, jadi bolehkah yang demikian itu sementara dia beranggapan tahiyat awal itu sudah mengikuti di tahiyat akhir imam. Itu kan anunya ya. Jadi mendapat 1 rakaat, nambah 2 rakaat dan tidak melaksanakan tahiyat awal. Untuk dia beranggapannya sudah cukup di rakaat pertama mengikuti tahiyat akhir imam, kemudian dia harus menambah 2, tapi dia langsung tahiyatnya di tahiyat akhir, gitu ya Pak Isa? Iya. Nah, bolehkah begitu? Dan anggapan yang pertama masuk di tahiyat awal atau tidak? Pas datang tuh langsung mau ruku. Iya. Mau ruku. Di rakaat kedua sudah kelewat ruku, kemudian dia datangnya di artinya dia dapat 1 rakaat. Nah, maksud saya baru dihitung dapat rakaat kalau dia dapat ikut ruku. Ya, makanya itu dia jamaahnya pada pertengahan rakaat kedua. Setelah ruku kan berarti kan nggak dapat itu. Artinya dia hanya dapat di rakaat terakhir. Baik, jadi perlu kita ketahui bersama kalau kita jamaah itu jadi makmum itu ada 2 macam. Ada namanya makmum masbuk, ada makmum muwafikun. Makmum muwafikun itu adalah makmum yang sama-sama mulainya dari awal. Itu makmum muwafikun. Nah, sementara yang kedua makmum masbuk. Nah, datang murian. Nah, makmum masbuk ini kalau dia pas begitu datang, imam dan jamaah yang lain sedang ruku, nah di situ dia cepat-cepat ambil niat. Ya tesan dia perlu kena usolli fardhu dan usah. Langsung saya dalam hati, Allahu Akbar dalam hati, langsung ikut ruku. Nah, dapat rakaat. Nah, dia menghitung sendiri berapa kali dia dapat ikut ruku, berarti dia dapat rakaat. Kalau 2 kali dapat ikut ruku, 2 rakaat. Nah, kalau dia sembahyang maghrib, berarti dia tinggal nambah 1 lagi nanti. Nah, jadi karena kan maghrib 3 rakaat,
dia dapat ruku 2 kali. Nah, imam salam, dia tinggal nambah 1 rakaat lagi. Nah, jadi ini kalau imam masbuk. Kalau imam muwafiq sudah jelas dari awal sampai akhir dia ikut imam. Nah, pertanyaannya tadi sekali mau salam apa? Sekali mau rakaat kan? Hanya 1 rakaat dia ikut imam. Nah, apakah boleh dia nambah 2 rakaat sekaligus, bareng sekali-kali itu tahiyat? Karena tadi kan dapat ikut ruku, dapat juga tahiyat. Nah, tahiyat yang ini, yang ikut imam ini tidak terhitung. Nah, makanya kalau dia ikut tahiyat, imam salam, dia ambil rakaat kedua. Nah, dan setelah dapat rakaat kedua, wajib dia apa? Sunat ya. Ini sunat apa ini? Sunat apa namanya? Ab'ad. Nah, sunat ab'ad. Nah, sunat ab'ad. Duduk tahiyat pertama. Jadi tahiyat yang ikut imam tadi tidak masuk dia. Tidak masuk. Jadi duduk tahiyat yang pertama, entah itu sholat zuhur, sholat apa saja, duduk tahiyat pertama dan bacaannya itu hukumnya ini akan kita bahas nanti pada pembahasan berikutnya. Tadi kan sunat azan, apa sunat sholat sebelum dan di dalam sholat. Nah, salah satunya nanti ini akan kita bahas. Sunat di dalam sholat itu salah satunya ada namanya sunat ab'ad, ada namanya sunat hayat. Nah, termasuk duduk tahiyat awal dan bacaannya. Jadi duduk dan bacaannya beda dia. Nah, kedua-duanya baik duduk ataupun bacaannya ini masuknya sunat ab'ad. Apa sunat ab'ad? Sunat ab'ad ini adalah kalau ketinggalan itu entah disengaja ataupun tidak, itu harus diganti dengan sujud sahwi nantinya. Nah, jadi ringkasnya, kalau memang dia mau duduk tahiyat, silahkan duduk tahiyat. Kalau dia tidak mau duduk tahiyat juga tidak apa-apa, cuman nanti harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi artinya boleh dia tidak duduk tahiyat, balas sekali-kali itu apa namanya tahiyat terakhir tahun gawe itu boleh. Jadi sunat ab'ad itu, saya ulangi, sunat ab'ad itu kalau ditinggalkan atau kalau ketinggalan, entah itu lupa, entah itu sengaja, itu harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi sunat ab'ad itu termasuk doa kunut dan berdirinya. Jadi misalnya ada orang belum hafal kunut, ya doa kunut. Kan sunat ab'ad kunut ini, karena dia belum hafal, tapi yang dia hafal sujud sahwi. Tidak apa-apa, tidak kunut, nanti sujud sahwi saja dia. Atau mungkin dalam perjalanan, atau mungkin agak cepat-cepat lah, sehingga dia sholat zuhur misalnya, belum tahu cara mengkasar menjamaknya, dia sholat biasa, tapi karena di ini supir travel misalnya mau cepat-cepat, sehingga dia 4 rakaat ini sholat zuhur misalnya, begitu dapat 2 rakaat seharusnya duduk tahiyat awal, tapi dia tidak laksanakan, langsung begitu dapat 2 rakaat langsung ambil rakaat ketiga, keempat sekali-kali boleh tahiyat. Nah, jadi boleh seperti itu, tapi harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi intinya sunat ab'ad itu boleh ditinggalkan apalagi memang lupa, cuman ya harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi boleh, intinya kayak tadi itu boleh tidak duduk tahiyat awal, boleh sekali-kali tahiyat terakhir. Ini dari segi kebolehannya. Tetapi karena sunat ab'ad sangat dianjurkan, sehingga karena kalau ketinggalan baik itu lupa apalagi memang disengaja, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi sebaiknya ya kita ikutilah aturan yang ada.
Nah, jadi artinya kalau memang tadi dapat 1 rakaat dan ikut duduk tahiyat sama imam salam, kita ambil rakaat kedua, ya nanti ya tahiyatlah pada waktu itu. Artinya sudah dapat 2 rakaat baru dia tahiyat awal. Habis itu nanti baru ambil rakaat ketiga dan seterusnya, lalu nanti diakhiri dengan tahiyat sebagaimana biasa. Tapi dari segi kebolehannya boleh. Cuman itu tadi harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu pada dasarnya lupa, tetapi bukan berarti hanya kalau lupa saja sujud sahwi, enggak. Jadi meninggalkan sunat abad itu harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi sunat abad itu kalau ditinggalkan entah itu sengaja ataupun lupa, maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunat hayat, kalau dia ketinggalan itu tidak perlu sujud sahwi. Yang sujud sahwi itu adalah kalau sunat abad yang ketinggalan. Insya Allah nanti akan kita bahas pada babnya. Mungkin itu. Baik, jadi itu jawaban. Mungkin sedikit memperjelas kenapa dipertanyakan. Jadi beranggapan hitungannya sudah mengikuti imam sementara sholat maghrib. Nah, itu beranggapan dia sudah mengikuti, berarti sholat maghribnya itu 4 rakaat. Nah, seolah-olah begitu, karena datangnya sudah masuk ke rakaat yang kedua untuk imam, tapi dia tidak sempat ikut ruku. Begitu duduk, imam sudah tahiyat gitu. Jadi ikutnya sudah tahiyat kedua untuk imam, ya, tahiyat awal untuk imam, dia baru datang langsung, berarti kan duduk, sujud dan tahiyat. Ini yang pertama. Kemudian berdiri lagi imam ngambil rakaat ketiga. Nah, dia kan sudah hitung itu, berarti dia anggapannya udah 2. Nah, menurut dia. Jadi tahiyat lagi imam, dia tahiyat di situ, berarti dia sudah 2 kali tahiyatnya ini. Nah, tapi dia mengikuti rakaat yang didapat baru 1. Akhirnya harus nambah 2, kan begitu. Jadi kalau dilihat gerakan jumlahnya, dia 4 rakaat dia menurut dia, tapi hitungan rakaat yang pertama dia tidak dapat. Nah, mungkin itu pertimbangannya, sehingga nanti saja di rakaat terakhir baru dilaksanakan tahiyatnya. Nah, inilah pentingnya kita diskusi. Ini pentingnya kita muzakarah. Artinya walaupun sudah sering lama kita laksanakan, padahal ini adalah kewajiban pekerjaan kita hari-hari. Tapi ketika seperti itu, karena ketidaktahuan kita tentang hukumnya, tentang keberadaannya, aturannya, tata caranya, maka kita terlewatkan. Nah, itu jadi terlewatkan. Nah, jadi oleh karena itu tahiyat awal itu, jadi seperti yang tadi, sunnah abad yang seolah-olah hampir wajib sudah itu. Itu sebabnya harus sujud sahwi. Jadi hampir wajib. Nah, bagaimana kalau sudah tahu hukumnya itu, tapi tetap dia pas lupa, begitu salam lupa saya. Nah, ini bagaimana? Nah, tetap itu sujud sahwi. Walaupun sudah salam, ini di luar sholat jadinya itu, tetap itu harus sujud sahwi. Itu saking hampir sunnahnya hampir mendekati wajib kesunahannya itu. Nah, ini jadi oleh karena itu sunnah tapi tidak diremehkan. Nah, itu jadi tidak menyepelekan,
karena memang hukumnya walaupun sunnah tapi berat, ya berat. Karena apa beratnya? Ada imbas di balik itu, ya. Apakah tidak apakah menyebabkan sholatnya tidak sah? Tidak. Akan tetapi dari segi pelaksanaan, kesunahan, kesempurnaan daripada sholatnya. Nah itu untuk mengenai tahiyat awal di mana saja sholatnya. Artinya sholat apapun, baik itu sholat zuhur, sholat maghrib maupun sholat isya yang 2 kali tahiyatnya. Artinya tahiyat awal itu adalah hukumnya sunnah. Sholat zuhur tahiyat awal sunnah. Sholat asar tahiyat awalnya sunnah, ya. Kemudian isya maghrib juga begitu. Jadi yang wajib masuk rukun adalah tahiyat akhir. Nah, itu. Jadi kalau subuh kan hanya 1 kali aja, ya langsung. Nah ini jadi kembali, oleh karena itu tadi masalah azan juga sudah. Jadi azan ini adalah merupakan salah satu sarana kita, sarana untuk memanggil, ya. Jadi panggilan, sarana untuk memanggil, bahwasanya memperingati bahwasanya waktu sudah masuk. Jadi ajakan untuk kita melaksanakan ibadah sholat, baik sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Nah itu untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah waktu sholat sudah masuk. Nah itu jadi isyarat, ya. Jadi azan itu adalah isyarat. Seperti tadi bukan wajib, tapi itu adalah merupakan sunnah. Nah, jadi memang awalnya 1 kali, ya. Kemudian jadi 2, sama itu sebabnya pada saat sholat Jumat itu yang menjadi patokan dasar dalam hal jual beli, ya. Boleh jual beli ketika azan Jumat yang pertama itu masih diperbolehkan akad jual belinya. Nah, jadi akad jual belinya pada saat azan pertama itu masih diperbolehkan pada saat hari Jumat. Kan tetapi apabila sudah azan yang kedua, maka kalau ada akad jual beli itu hukumnya haram, tidak boleh, ya. Jadi haram sudah hukumnya. Nah itu sebabnya azan pertama itu panggilan, ya, panggilan. Azan yang kedua itu yang memang seyogyanya, ya, masuk waktu. Itu sebabnya yang seperti tadi disampaikan Ustadz Mas'ul dari saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, itu 1 kali saja azannya, ya. Kenapa kita beda, dia 1 kali kita 2? Itu sebenarnya pada dasarnya kebenarannya itu memang iya, ya, itu yang dilaksanakan sejak Nabi, dan yang kedua itu pada masa sahabat, ya, sehingga dengan demikian panggilan untuk kita yang pertama, yang kedua itu sudah masuk waktu. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, afdaluz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha hiya 'alaiha namutu 'alaiha wa biha nab'athu insyaallah ta'ala bimannihi wa karamihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.